Bapak Ibu, ini sangat menarik. Lihat Bapak Ibu ya, dengarkan. Di sini Allah kata, walakat makannakum, sungguh kami mantapkan kehidupanmu. Contohnya kami mantapkan kehidupanmu Allah Bapak Ibu ya. Kita, bumi ini berputar Bapak Ibu ya, berputar bumi ini. Lepas berputar awak ini, kan tak ada putar awak kan? Itu Allah mantapkan kehidupan kita. Itu Allah menjagonya Bapak Ibu. Ya, kita bumi ini berputar nih Bapak Ibu, kencang putarannya. Tapi kalau Bapak Ibu berputar, adik-adik semuanya berputar? Tidak kan? Allah mantapkan kehidupan kita. Kita jalan Bapak Ibu, merasa datar aja bumi Allah ini. Padahal bumi Allah ini bundar. Tapi terasa bagi kita Allah datarkan bumi ini. Itu yang Allah mantapkan Bapak Ibu. Allah mantapkan kehidupan kita. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazi anzal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhal qadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Nanti kami akan kabarkan kepada kamu apa-apa yang kamu lakukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Bapak Ibu, mulai pagi tadi, sejak subuh pagi tadi, ya mulailah kegiatan-kegiatan kita untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kita. Kita berbuat, kita berusaha semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah semuanya itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita berusaha itu, Masya Allah, siap pada maghrib yang berbahagia ini, di antara sebanyak manusia yang berusaha, termasuk kita, Allah pilih pula kita untuk bisa hadir rumah Allah ini. Dan sekali lagi, Masya Allah, hadir kita ini ada ujian juga, sedikit ujian sebentar ini. Tapi alhamdulillah, masjid kita ramai hadir. Mudah-mudahan semuanya itu kita berdoa kepada Allah. Allah balasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah yang disayangi semuanya, anak-anak kami yang dimagakan, yang hadir pada maghrib yang berbahagia ini. Pada kesempatan pengajian kita Selasa malam ini, kita akan kupas sedikit Bapak Ibu surat Al-A'raf, ya, surat 7 ayat 8 dan selanjutnya nanti Bapak Ibu. Pokok-pokok yang akan kami sampaikan ini, dalam surat Al-A'raf ayat 8 dan selanjutnya sampai ayat 15 mungkin Bapak Ibu kalau sempat kita, yaitu adalah pertama, Allah Bapak Ibu minta pertanggungjawabnya kepada kita tentang apa-apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua nanti, anugerah Allah yang luar biasa yang nanti akan mencengangkan kita dalam Al-Quran ini Bapak Ibu. Inilah yang akan juga kita sampaikan. Dan pokok yang ketiga Bapak Ibu, nanti kisah pembangkangan iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan satu persatu bisa kita pahami dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Bapak Ibu hadiratullah, dalam kegiatan kita sehari-hari Bapak Ibu, Allah itu hadir bersama kita. Allah itu menatap kita. Tahu Allah Bapak Ibu bagaimana kebaikan kita, bagaimana pula keburukan kita. Tetapi Bapak Ibu, tak kalah keburukan kita banyak Bapak Ibu, Allah tidak menghukum kita, mengatakan kita salah. Ibaratnya Bapak Ibu seorang dosen,
Kalau dia katakan kepada mahasiswanya, Bapak Ibu, kamu salah, kamu tidak lulus, dia akan berontak. Tapi bagaimana caranya? Dosen itu mengadakan ujian, diberikannya ujian, dijawabnya oleh mahasiswanya itu. Kalau tadi mahasiswanya, dosen sudah tahu nih Bu, bahwa tidak lulus, tapi bagaimana caranya? Dikasihnya ujian, dan hasil ujian itu mengatakan bahwa dia tidak lulus, tidak mampu untuk lulus, dia tidak ada masalah. Dan Allah tahu Bapak Ibu bahwa kita itu mana yang salah, mana yang tidak salah. Tapi dalam ayat yang kami akan sampaikan ini Bapak Ibu, Allah berikan gambaran kepada kita, kita sedih nanti akan menimbang kesalahan-kesalahan kita itu Bapak Ibu dan kebaikan itu. Inilah dalam surah A'raf ya ayat 8 Bapak Ibu, di mana Allah katakan wal waznu yauma izil haq, kata Allah Bapak Ibu ya. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran yang hak. Jadi Bapak Ibu, Allah katakan di sini wal waznu yauma izil haq. Ya, timbangan itu ada kebenarannya, kebenaran yang hak, kata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ada mufassir mengatakan ya, timbangan itu keadilan yang sebenarnya. Keadilan yang sebenarnya yang Allah akan sampaikan kepada kita manusia ini. Tidak bisa dibantah keadilan itu. Tetapi ada mufassir mengatakan Bapak Ibu, betul-betul timbangan betul. Dan juga ahli mufassir mengatakan Bapak Ibu, yang timbangan itu anak-anak timbangan. Jadi anak-anak timbangan ini tidak satu Bapak Ibu ya. Ada timbangan anak timbangan ini yang 1 kilo, ada yang 1/2 kilo, ada Bapak Ibu yang 1/4 kilo, ada yang 1 on misalnya. Anak-anak timbangan Bapak Ibu ya. Dan kita Bapak Ibu, Allah telah memerintahkan kepada kita. Ada yang wajib, ada yang sunat yang kita lakukan. Mestinya salat Bapak Ibu, zakat, haji dan sebagainya Bapak Ibu ya. Dan kalau timbangan Bapak Ibu, kita beli jeruk misalnya timbangan. Ya, kalau timbangan itu Bapak Ibu, jeruk sebelah kiri, anak timbangan sebelah kanan. Kan begitu Bu ya. Kalau jeruk itu misalnya sama dia antara anak timbangan jeruk, katakanlah timbangan anak timbangan yang 1 kilo sama dia berarti akur. Tidak ada masalah. Tetapi yang masalah Bapak Ibu, timbangannya itu nanti ada yang kurang. Mestinya salat kita, seharusnya salat ini timbangannya oke, tapi tidak, timbangannya rendah Bapak Ibu. Sanalah nanti kesalahan kita Bapak Ibu ya. Tapi yang bagusnya Bapak Ibu, anak timbangan itu ada nanti yang lebih berat. Jeruk itu lebih berat, amal kita lebih berat. Itu yang luar biasa, itu yang patennya. Itu yang Allah katakan, kami katakan di awal tadi, Allah itu sudah tahu bagaimana keadaan kita manusia ini, tetapi Allah ingin kita sendiri melihat timbangan-timbangan kita itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini Allah katakan wal waznu yauma izil haq ya. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, tidak bisa dibantah lah. Kok salat awak tu elok Bapak Ibu ya, dia di atas anak timbangan ya Bapak Ibu ya, di bawah dia berat dia Bapak Ibu ya daripada anak timbangan. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Ada orang yang salat Bapak Ibu, salat sunatnya 2 rakaat ya, setelah salat wajib itu ada 4 rakaat ya, seperti itu orang Bapak Ibu, tentu berat timbangannya itu. Kalau dia misalnya puasa nanti insya Allah sebentar lagi puasanya itu baik, tentu timbangan kebaikannya luar biasa. Yang kita takutkan anak timbangan kita itu Bapak Ibu ya lebih rendah ya, hasil usaha kita itu yang kita takutkan Bapak Ibu dalam hidup dan kehidupan kita. Itu Allah katakan wal waznu yauma izin haq, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Jadi kita pahami ya Bapak Ibu semuanya, betul-betul nanti kita akan ditimbang. Ayat Allah mengatakan hati-hati kita dalam hidup ini, dan kita kejar supaya amal kebaikan kita lebih berat daripada anak timbangan itu Bapak Ibu. Apa saja, salat kita kah, puasa kita kah, zakat kita kah, haji kita kah, amal soleh kita yang lain kah, harus kita usahakan demikian Bapak Ibu ya. Wal waznu yauma izil haq, faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun, kata Allah Bapak Ibu ya. Timbangan pada itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang muflihun, kata Allah Subhanahu wa taala.
orang-orang yang beruntung. Sebentar Bapak Ibu. Muflihun itu berasal dari kata falah. Falah Bapak Ibu ya. Hayalal falah, mari kepada kemenangan, mari kepada keberuntungan. Jadi muflihun itu berasal dari kata falah. Falah itu artinya petani Bapak Ibu. Ya, dalam bahasa Arab, falah petani artinya. Mengapa petani itu Bapak Ibu? Bahkan misalnya Bapak Ibu muflihun ini tidak saja kemenangan, artinya lebih kepada keinginan Bapak Ibu, keinginan kita. Lebih hebat keinginan daripada kemenangan itu. Contohnya begitu. Ya, falah tadi Bapak Ibu petani, dia kali lubang, dia tanam bibit di sana. Nanti bibit itu kalau dia tanam Bapak Ibu ya, apel, keinginannya akan timbul keluar nanti apel. Tak mungkin nanti dia tanam apel keluarnya tomat, tidak. Tidak demikian Bapak Ibu ya. Kalau dia tanam pisang, nanti akan tumbuh pisang sesuai dengan keinginannya. Itulah yang kemenangan tadi Bapak Ibu. Ada orang Bapak Ibu menang dia tapi belum sesuai dengan keinginannya. Tapi lebih pas Bapak Ibu al-falah ini, ya muflihun ini, falah itu artinya Bapak Ibu keinginan kita. Yang kita inginkan betul, itu yang Allah berikan kepada kita nanti Bapak Ibu. Ya, tidak saja kemenangan tapi lebih daripada falah itu artinya keinginan Bapak Ibu ya. Dan petani itu falah, itu dalam bahasa Arab Bapak Ibu ya. Dia menanam, mengali bulang, ditanamnya bibit. Kalau ditanamnya lada, ya timbulnya mantik lada. Dia akan bahagia Bapak Ibu. Kalau yang lain, tidak mungkin. Kan begitu ya. Itulah keinginan tadi Bapak Ibu. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya. Apa kata Allah? Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun, kata Allah. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugi dirinya sendiri. Luar biasa ini Bapak Ibu. Kalau awak menggalih Bapak Ibu, nak indak untung awak do, kan rugi awak do, indak untung awak do. Tapi ini indak untung do Bu, indak rugi, barang awak tu nak do lain. Mana yang lebih untung? Kita tidak beruntung berarti rugi. Kalau barang yang dijual itu tidak ada lagi, bara ruginya Bapak Ibu. Kita pahami ini dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Kalau beruntung, kalau kita rugi Bapak Ibu ya, awak tak balabu ruginya, tak salah dah. Labu saya tak dol. Iko barang kau nak dol itu. Barang ke ruginya. Padi yang ke diliang tak dol itu. Semen yang ke dihantar tak dol, barang tak dol itu. Tang banyak. Baca doanya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi Allah katakan, wa man khaffat mawazinu wa ulaikal ladzina hasyiru anfusahum. Bapak Ibu ya, Allah katakan, dan barang siapa yang ringan timbangannya kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugi dirinya sendiri. Bapak Ibu, yang yazlimun itu rugi diriku Bapak Ibu. Awak kau kalau manglah rugi Bapak Ibu, kalau barang saya rugi enggak Pak, tapi rugi diri itu Bapak Ibu. Ini yang masalahnya sekali. Ya, rugi diri kita itu Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu orang rugi, janjinya tidak tepat Bapak Ibu. Janjinya tidak tepat dan tidak barang saja kerugiannya, dirinya dicap orang tidak benar lagi Bapak Ibu. Ini yang kita takutkan dalam hidup dan kehidupan kita. Itulah di akhirat nanti Bapak Ibu. Tidak amal kita, tidak ada masalah dengan diri kita. Ini kita pahami dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Ada adik kami mengatakan Bapak Ibu, kalau kita janji jam 3 Bapak Ibu ya, jam 3, jam 4 kita uang kita pasti ada. Tapi janji kita jam 3, jam setengah kita jual apa yang ada. Ada adik kami mengatakan demikian, dia seorang pedagang Bapak Ibu, harus jam 3 itu. Padahal jam 4 uang kita ada ini, tapi janji kita yang ada jam 3 harus kita jual seluruhnya jam 3 itu. Salah kita aman. Itulah orang-orang yang beruntung Bapak Ibu. Tak rugi dirinya itu, tak rugi. Jadi kalau awak tak tapik janji awak, tidak tapik awak mengapa apa saja Bu, Bapak Ibu ya, janji ini bukan pedagang saja, janji dalam keseluruhan pengertian luas. Diri kita itu tidak akan selesai Bapak Ibu. Diri awak ke mana dicapnya, kalau manusia lah mencap diri awak, parah hidup awak. Tapi kalau Allah mencap diri awak, awak bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang mengatakan sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak akan percaya, payah orang percaya. Kini nyona ustaznya dulu entah apa orangnya. Bawa galiang je urusan bahasa awak. Kini je ustaz dulu entahlah. Baik calik dulu nak tahu dah awak.
Kini ragu jawab mah. Itu orang Bapak Ibu. Padahal ustaznya gini. Seperti itu. Jadi Allah katakan Bapak Ibu, yazlimun itu diri kita. Jadi Allah katakan di sini, wa man haffat mawazinu fa ulaikal ladzina hasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun, diri kita. Jadi Bapak Ibu semuanya, kami dan kita semuanya, jagalah diri kita ini. Rugi boleh, tapi jangan diri ini yang rugi Bapak Ibu. Kalau rugi diri kau Bapak Ibu, tak bisa tagak lah itu. Itulah di akhirat nanti, itulah Allah katakan tadi Bapak Ibu, Allah lah tahu sebenarnya orang ku masuk neraka, Allah ada timbangan. Kau jali mana sekali tak bisa dibantah Allah lagi. Kau timbangan kau mengecian, kamu tahu itu Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu kita lihat selanjutnya. Di mana Allah katakan sesudah itu, walaqad makannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tazkurun wa Allah subhanahu. Dan sungguh kami telah memantapkan hidup kamu di bumi ini, di mana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tapi sedikit kali manusia bersyukur. Bapak Ibu, ini sangat menarik. Lihat Bapak Ibu ya, dengarkan. Di sini Allah kata, walakat makannakum, sungguh kami mantapkan kehidupanmu. Contohnya kami mantapkan kehidupanmu Allah Bapak Ibu ya. Kita, bumi ini berputar Bapak Ibu ya, berputar bumi ini. Lepas berputar awak ini, kan tak ada berputar awak kan? Itu Allah mantapkan kehidupan kita. Itu Allah menjagonya Bapak Ibu. Ya, kita bumi ini berputar nih Bapak Ibu, kencang putarannya. Tapi kalau Bapak Ibu berputar, adik-adik semuanya berputar. Tidak kan? Allah mantapkan kehidupan kita. Kita jalan Bapak Ibu, merasa datar aja bumi Allah ini. Padahal bumi Allah ini bundar. Tapi terasa bagi kita Allah datarkan bumi ini. Itu yang Allah mantapkan Bapak Ibu. Allah mantapkan kehidupan kita. Di sini Allah katakan, walakat makannakum, sungguh kami mantapkan ya kehidupan kamu itu. Yang lebih hebatnya Bapak Ibu dengar ya. Yang lebih hebatnya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala dengan segala pengasih dan penyayang Allah itu. Apa yang kita butuhkan, yang paling manusia butuhkan, itu yang paling dimudahkan oleh Allah. Ibu dengar? Apa yang paling urgen bagi kita Bapak Ibu, itu yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan manusia Bapak Ibu. Kalau waktu sapi manusia aku nyopas sampi dia orang Bapak Ibu. Bahkan yang ambil keuntungan dari awak, tidak pernah orang melapangkan. Ada sedikit manusia yang seperti itu. Tapi ini luar biasa Bapak Ibu. Contoh, kita contohkan. Misalnya Bapak Ibu, ya, kalau apa tidak makan 2 hari, sehari setengah lah, rasanya masih tahan gitu kan? Masih tahan. Insya Allah masih tahan. Tidak minum Wak, ya 1 hari, rasanya masih tahan. Coba Ibu pikir, 3 menit bisa Ibu tidak bernapas udara ini? Bisakah hidup? Kita tidak akan hidup Bapak Ibu. Itu Allah mantapkan kehidupan ini untuk kita. Pahami ini dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Yang paling urgen dalam kehidupan kita, yang paling dibutuhkan diri kita ini, itu yang paling dimudahkan Allah. Allahu Akbar. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Indah jauh patuh ke Allah oleh Bapak Ibu. Berapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling urgen dalam kehidupan kita, itu yang paling dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makan Bapak Ibu, mungkin 2 hari nak makan lalu kesepisan ke orang. Sehari setengah nak minum baru masih taluk itu orang baru. Tapi bernapas 3 menit, 2 menit manusia itu innalillah. Tapi yang paling penting nafas itu Bapak Ibu, itu lu nampal yang dimudahkan. Tidak dicari-cari, kamu awak langsung bernapas. Luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita pahami Allah ini dengan sebaik-baiknya. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Yakinkan itu dengan sebaik-baiknya. Hiduplah kita dengan agama Allah ini. Hiduplah kita dengan Allah ini. Allah yang cinta dengan kita Bapak Ibu. Yang menyediakan surga untuk kita. Akankah berleha-leha juga kita lagi? Kita cari juga neraka lagi? Na'udzubillah min zalik. Kita usahakan Bapak Ibu, surga itu milik kita. Kemudian Bapak Ibu di sini Allah katakan ya, tapi di ujung ayat qalilan ma tazkurun. Ya Bapak Ibu ya. Sakit bana orang nambah syukurnya. Lah model tu tadi Bapak Ibu, awak kau jalan dah sebab putar, awak andaknya kau tak berputar awak. Dalam kau datanya bumi kau bulik bundar, tapi tak terasa bundar. Udara tadi Bapak Ibu yang paling penting itu dimudahkan oleh
Tapi kata Allah, qalilan ma tazkurun. Sakitik bana orang nak bersyukur. Bisa jadi nak bersyukur ke dia tak tahu. Kini awak lah tahu. Tapi kita Bapak Ibu, syukurilah, syukurilah, syukurilah. Itu dalam surah Ibrahim tu Bapak Ibu, di mana-mana orang sampaikan la in syakartum wa zidanakum wa la in kafartum inna azabil sadid. La faham bana wa acu bana ustaz ambu tahu kali mengecek bawa untuk diri ambu sendiri Bapak Ibu ya. Syukurilah, syukurilah kehidupanku. Jangan susah je wak hidup kau lain. Lihatlah Bapak Ibu ya, yang banyak Allah berikan kepada kita. Ada masalah-masalah awak, ada masalah ada. Akhirat menunggu awak nanti apa lagi? Sergo menunggu awak nanti. Payah nak awak dunia kau nak ada orang sayang awak, sudahlah, balik. Nanti Allah sayang dengan kita Bapak Ibu. Tapi sakit orang nak bersyukur. Ada masalah sakit kelimpas siang sekali. Qalilan ma tazkurun, sedikit kali manusia yang bersyukur. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin rabbal alamin. Kemudian kata Allah Bapak Ibu, di ayat selanjutnya Allah katakan, "Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasaju ila iblis." Bapak Ibu ya. Walaqad sungguh kami ciptakan manusia itu. Kami ciptakan kata Allah Bapak Ibu. Diciptakan ini Bapak Ibu, Allah juga artinya mengukur. Ya, mengukur Bapak Ibu. Contohnya Bapak Ibu, kita misalnya mau bangun rumah. Kita bangun rumah, tuak cari tanah agak sakapaleng Bapak Ibu ya. Tuak cari tanah, suatu wak niyo buat rumah, wak gambar seketik rumah tu. Wak gambar seketik, wak ukur tanah wak tu. Lepas tu beko wak stadion bahan bangunan. Itu wak buat berumah lah, siap rumah wak Ibu. Allah juga demikian. Allah di sini Allah katakan Bapak Ibu, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum kata Allah. Sungguh Allah itu mencipta dan mengatur Bapak Ibu. Yona hebatlah Allah tu wak caliak Bapak Ibu ya. Misalnya kok talingo lah, talingo awak Bapak Ibu ya. Dengan misalnya dengan telinga-telinga yang lain lah. Samu kadangnya indah. Akan beda gajah, telinga awak. Salah Allah Bapak Ibu, cukui ukuran itu di Allah. Kalau untuk ikan baranang di laut cukui, sayap-sayap itu di Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya tu. Alunnya percaya bahwa Allah tu hebat Bapak Ibu. Para banyak pun tidak ada salah Allah mengatur. Buruang kau ikut modelnya, buruang kau modelnya. Bajuta banyak buruang modelnya. Bajuta banyak ikan modelnya. Tidak ada salah Allah Subhanahu wa taala. Sini Allah katakan, ya Bapak Ibu ya. Walaqad khalaqnakum. Ya di sini pengertiannya mencipta dan juga mengatur, mengukur Bapak Ibu ya, mengukur. Wa khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu. Sini Allah katakan Bapak Ibu di ayat 11 ini, dan sungguh kami telah menciptakan atau mengatur kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Tubuh awakku Allah yang ngatur semuanya Bapak Ibu, dan salah-salahnya dok tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada malaikat. Kepada malaikat lagi Bapak Ibu ya, Allah berfirman kepada malaikat. Apa kata Allah kepada malaikat Bapak Ibu? Qulna lil malaikati isjudu li adama fasaju ila iblis. Apa kata Allah? Bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud, minas sajidin, dan iblis itu tidak bersujud Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, Allah lah tahu sebenarnya. Nah Allah lah tahu doh, mangai iblis kau tidak bersujud. Tapi perlu Allah kecek di sini. Apa kata Allah Bapak Ibu ya di ayat selanjutnya? Qala ma manaka alla tasjuda iz arabtuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam, kepada iblis, dan menyuruhmu, aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku telah baik, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Bapak Ibu, sekarang coba kita perhatikan dengan baik Bapak Ibu ya. Allah ma khalaqta zabatilan, tidak ada yang sia-sia. Ketika itu iblis mengejek, ini hebatnya dari api, sedangkan awak dari tanah. Mana ancak api pada tanah Bapak Ibu? Api menghanguskan, tapi tanah menumbuhkan Bapak Ibu. Tak bisa kita terima Bapak Ibu bahwa iblis itu, sebab Allah itu ma khalaqta zabatilan, tak ada nan sia-sia dibuatnya. Tak bisa dibanding-banding Bapak Ibu.
Cuman iblis waktu itu mengatakan kami diciptakan dari api, manusia dari tanah. Kalau awak fikir gini Bapak Ibu, nah api mabian apinya, tanah menyemburkan, menumbuhkan. Mana hebat tanah pada api? Belum tahu leh. Awak dah berjalan ni lah mengicin hebat lo tanah pada api. Pokoknya yang dibuat Allah tu tidak sia-sia, tidak sia-sia. Ini yang penting Bapak Ibu ya. Kita rasakan itu semuanya Bapak Ibu, bahwa apa saja yang diciptakan Allah ini tidak ada yang sia-sia. Jangan buat cacik-cacik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat rendah-rendahkan dalam sikap hidup kita Bapak Ibu. Ciptaan Allah itu jangan pernah kita rendah-rendahkan. Nauzubillah min zalik. Sujilah Pak. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis Bapak Ibu di sini sebetulnya Allah sudah tahu Bapak Ibu. Tapi sebetulnya begini, ya bahasanya Bapak Ibu, apakah kamu durhaka kepada orang tuamu? Suananya itu kata tanya atau kata apa Bapak Ibu ya, mengingatkan. Apakah kamu durhaka pada anak orang tuamu? Misalnya macam itu tanda tanya, maksud tanda tanya itu atau apa Bapak Ibu? Mengingatkan. Jadi Allah di sini sebetulnya Bapak Ibu mengatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda iz artuka qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtani min tin. Ya itulah cik iblis Bapak Ibu. Kami diciptakan dari api, tapi manusia itu Adam diciptakan dari tanah. Ya api lebih tinggi. Itu kecil iblis, pangana iblis. Tapi waktu itu Bapak Ibu, mana yang itulah yang seperti kami sampaikan tadi ya. Ma khalaqta zabatila. Ciptaan Allah tu nak do nan sia-sia. Para nilau awak ngecen api itu letak pada tanah tak ada nilau, ada mabau dan nilau tanah, tapi yang jale api itu mangian, tanah manumbuan, mana hebat. Itu Bapak Ibu ya. Jadi artinya Bapak Ibu, di sini yang penting Bapak Ibu, kita tidak boleh kita ya mencaci apa yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian apa kata Allah? Qala fahbit minha fama yakunu laka anta takabara fiha fakhruj innaka minas sagirin, kata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya. Di mana Allah katakan, maka turunlah kamu dirinya surga karena kamu tidak patutnya menyombongkan diri dalamnya. Keluarlah sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Maka disuruhlah iblis yang mana keluar dari surga itu karena memang dia seorang yang hina, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu dia 15 apa kata Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya. Qala anzirni ila yaumi yub'asuna. Qala innaka minal munzarin, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis yang menjawab Bapak Ibu, berilah aku penangguhan waktu di ayat 14-nya sampai hari mereka dibangkitkan. Kemudian Allah katakan ya di ayat 15, qala innaka minal munzarin. Ya, Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Di sini ahli mufassir berpikir juga Bapak Ibu, Allah mengatakan kamu termasuk orang penangguhan. Berarti sianan dari iblis kena ditangguhkan lagi. Kini ayat ini kan begini Bapak Ibu bunyinya ya. Qala innaka minal munzarin. Ya kata Allah, ya di ayat 15 dalam surah Al-A'raf ini, apa kata Allah? Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Jadi termasuk, jadi ada orang ada makhluk Allah yang dia penangguhan waktu itu Bapak Ibu. Ya ahli mufassir mengatakan di antaranya mungkin yang diberi penangguhan waktu itu malaikat Israel terakhir nanti yang nyawa makhluk kita. Tapi yang penting Bapak Ibu dalam hidup dan kehidupan kita ya itulah kita patuhlah kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan iblis itu dia menggoda kita nanti sampai waktu hari kiamat nanti Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya apa yang kami sampaikan ini Bapak Ibu memang berguna bagi kita. Yakinkanlah 3 pokok tadi. Yang pertama, nanti Allah akan minta pertanggungjawabannya melalui timbangan. Kemudian Allah memberi penghargaan kepada kita. Allah mudahkan kehidupan kita dengan udara tadi. Kemudian yang ketiga pokok kita yang kita bahas tadi, kisah pembangkangan iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tadi semua sudah diangkat bersama-sama, dan kalau ada pertanyaan insyaallah akan kita jawab pertanyaan itu. Alhamdulillah.
Pertanyaan pertama Bapak Ibu ya. Bagaimana memahami seseorang yang sudah meninggal? Apakah langsung disiksa atau masuk surga? Itu Bapak Ibu ya. Masuk surga ini Bapak Ibu ya, sebetulnya masuk surga ini setelah hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti baru ada masuk surga Bapak Ibu ya. Tetapi untuk orang-orang soleh Bapak Ibu, seperti yang sering ya juga orang tua kita sampaikan, yang punya waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak dikenai waktu, sedangkan kita kena waktu Bapak Ibu ya. Bagi orang-orang soleh misalnya Bapak Ibu, kan meninggalnya orang-orang soleh, mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang soleh. Meninggal waktu ini rasanya menunggu nanti kita dibangkitkan itu, rasul lalu tengah hari siwaknya. Allah bangkit waktu sekali. Itulah hebatnya Bapak Ibu ya, itu hebatnya untuk orang-orang yang soleh, Allah orang-orang pilihan. Tapi siksa Allah itu, siksa kubur memang betul-betul ada Bapak Ibu, betul ada siksa kubur itu. Ada Bapak Ibu ya, siksa kubur itu Bapak Ibu pasti ada ya, pasti Allah janjikan. Sebab di sana dalam Al-Quran Allah katakan Bapak Ibu, Allah calian sargu itu pagi dan petang kanyu. Ke orang-orang itu Bapak Ibu ya. Itulah kubur itu Bapak Ibu. Dan kalau boleh Bapak Ibu ya, jawabannya mungkin berseluruh sedikit Bapak Ibu ya. Ada orang bertanya Bapak Ibu ke Abu Nawas ya. Bapak Ibu tahu cerita Abu Nawas. Abu Nawas ko Bapak Ibu inyo kan kalau apa tak bisa dijawab pertanyaannya dipenggal kan itu. Dipanggillah Abu Nawas dia rajo. Di kecian dia rajo itu, Abu Nawas, ambo tanya cik, ya apa Tuan Raja? Pokoknya kalau tidak bisa dijawab dipenggal. Adakah azab kubur? Kecik rajo kok. Sebab ambo di Madinah selepai ambo buka kuburan orang waktu itu. Saya ulang tanya. Kemudian Abu Nawas mengatakan, Tuan Raja pernah tidur? Pernah. Tuan Raja pernah bermimpi? Pernah, saya mimpi. Tuan Raja pernahkah dikejar katakanlah orang gila? Pernah. Lari ke Tuan Raja? Ya lari, tapi di Tuan Raja tak boleh lari tapi elok betul itu saja. Tapi yang diazab itu jiwa kita Bapak Ibu. Jiwa kita itu yang diazab itu Bapak Ibu. Ya. Jadi awak nak ada memang ada. Awak kadang dikajar dia wow tapi walau sinan saya. Tapi walau maki-maki. Itulah Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah hukuman penjara itu datang dari ajaran Islam? Menurut Bapak Haji, apakah hukuman penjara itu setimpal dengan kesalahan yang dibuat? Bapak Ibu, penjaraku hukum dunia kini, dan hukum sawananya hukum Islam Bapak Ibu. Itu yang sebetulnya, kalau negara kita ini negara syariat Islam, itu nampak yang hebat Bapak Ibu. Kami selalu bicarakan kemarin ini. Kalau ada orang mencuri, dipotong tangannya, sian yang kau curi sudah kolai. Tapi Bapak Ibu, kalau orang membunuh, tidak ada lainnya dibunuh. Tidak murah sih bunuh orang. Tapi dia orang bapiti banyak Bapak Ibu. Kalau ada uang-uangnya 1 triliun, ya nyobainnya 500 miliar, pokoknya jangan dibunuhnya. Lapihnya Bapak Ibu. Itu negara yang tidak syariat Islam. Tapi kalau syariat Islam dibunuhnya olehnya. Kecuali keluarganya memaafkan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, apakah hukuman penjara itu datang dari ajaran Islam Bapak Ibu? Tidak sebenarnya Bapak Ibu ya. Ajaran Islam itu Bapak Ibu, pokoknya kalau nyomotong tangannya dicuri dipotong. Itulah Bapak Ibu ya. Sebab kalau tidak, mudah saja nyawa-nyawa orang akan pergi. Mudah saja orang ambil barang orang. Kalau hukum Islam ditagaan Bapak Ibu, soalnya nyaman negariku. Tidak ada orang bunuh-bunuh ada. Bapak Ibu, kita kan melihat Bapak Ibu, kau negara Islam mana Bapak Ibu, tapi ini bahala negara Islam itu laban tu itu loh. Ada pertanyaan tenju Bapak Ibu. Bapak tenju ciek sedara orang asal titik sedara tidak bisa diganti itu. Tapi orang Islam ni ono macam lihat tu. Pertanyaan tenju tu. Yo nanya tunggulah waktu buat tenju. Padahal itu tidak boleh. Tidak ada ajaran Islam sama seketik saja. Sakit setiap sedara orang keluar tak bisa diganti. Ganti dari darah awak. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah bisa nantinya seimbang timbangan kebaikan dan keburukan di akhirat nanti? Kemana akhirnya surga atau neraka? Bapak Ibu ya, apakah bisa nantinya seimbang timbangan kebaikan? Sebab di ayat tadi Bapak Ibu Allah katakan Bapak Ibu ya, dalam Al-Quran tadi, wal waznu yauma idzin haq. Di sana adalah timbangan yang sangat kebenaran Bapak Ibu. Kalau timbangan waktu barik Bapak Ibu, barik
balik. Balik awak timbang awak tu surga tapi awak. Ringan awak satu. Yang ini masalahnya kan sama berat. Dibilang ini sama berat Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kita ajaran syariat Islam ini tidak bisa ciek saja. Ba salat awak, ba zakat awak, ba haji awak, ba amal soleh-soleh amal soleh yang lain. Ba alu misalnya Bapak Ibu di sini nanti tak bisa awak bayar hutang awak dah, diminta orang hutang tu balik nanti selesai. Sebab di sana Bapak Ibu timbangan yang hak, timbang yang benar. Ndak do nan kapayah ke buku menantuan dah. Ini seimbang kau suruh aku suruh kau ndak. Sana jaleh sekali Bapak Ibu. Sebab di sana timbangannya tak sama timbangan di dunia ke dah. Timbangan dia sabada ditimbang Bapak Ibu. Jangan balik. Jadi artinya tidak ada sulitnya nanti bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan tak kusubuklah dalam bentuk itu. Kemudian pertanyaan keempat Bapak Ibu, ya. Kenapa kebanyakan orang muslim yang miskin dan menderita? Bapak Ibu, Allah mengatakan fa'al ma fujura wa taqwaha, ya. Memang ada jalan baik, ada jalan dosa, ada jalan kebaikan. Fujur dosa. Pilihlah kalau kebaikan. Kalau anggap kebaikan kesuksesan Bapak Ibu, umat muslim caranya Bapak Ibu. Uranglah dulu. Kalau ambo pernah Bapak Ibu ya, pergilah ke luar negeri, Bapak Ibu ya ke luar lah misalnya. Itu jam mampir pagi itu sangku diwak di pasar. Orang lama main telefon kayak ikut saudara-saudara. Lah banyak urusannya. Kalau urusan tu PT Bapak Ibu, ya itu udah miliaran uangnya itu Bapak Ibu. Tapi orang Islam tak kalau sisa dua lah baru. Alun bakajo. Orang tu kuampe Bapak Ibu. Kita dengarlah di lobi hotel tu nyolong menelpon kali. Tengok di samping awak tu nan pagi tapi orang tu lah siang. Lah bisa aja bisnisnya jalannya, lah bisa aja karajonya jalan. PT-nya lebih saja masuk ke rekeningnya Bapak Ibu. Artinya apa? Kenapa kebanyakan orang muslim yang miskin dan menderita? Berubahlah cara fikir Bapak Ibu. Berubahlah kasih sayang awak ke Allah Subhanahu Wa Taala. Mantapkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ijan awak misalnya Bapak Ibu kalau yakin ke Allah Subhanahu Wa Taala, apa sih karajo awak? Kaladang awak jadi, mangalih jadi, kalau kantor jadi. Tapi awak yakin ke Allah nak manusia dah. Tak ada tak hebatnya Bapak Ibu. Tak ada. Itu kenapa manusia umat Islam ni lemah sekarang Bapak Ibu. Cuma nyanda ke orang lain sih. Awak negara awak Bapak Ibu pakai piti negara orang lain. Cuma nak hutang awak. Bisa awak mengecek. Kau nak tanggung banyak hutang awak dah. Cici awak bukan bayar hutang nanti. Ma bisa. Baru bisa kuat. Tak bisa kuat awak lemah terus. Kita akan ditekan terus. Tak bisa Bapak Ibu. Jadi kalau kenapa kebanyakan orang muslim yang miskin dan menderita? Karena itu Bapak Ibu. Keluarlah kita dari zulumat ila nur. Ya, zulumat pengajian Bapak tahu Bapak Ibu, zulumat itu ada kebodohan, yang ada amu wak berilmu. Zulumat itu Bapak Ibu, yang ada kemalasan. Zulumat itu ada ketidakmauan, ada ketidakmampuan. Jadi wak salah bersaing sih orang tahu. Awak menderita, awak miskin. Itu keluarlah kita dari itu Bapak Ibu ya. Masuk tu ya. Kemudian pertanyaan kelima Bapak Ibu, bagaimana cara menegakkan keadilan di negeri kita ini? Karena banyak kasus yang dikatakan adil padahal sejatinya sangat timpang. Ya, korupsi 300 tahun dihukum 20 tahun. Bapak Ibu ya. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita mengharapkan keadilan di dunia ini tidak ada. Itu Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia ini Bapak Ibu. Jangan buat cerita-cerita keadilan di dunia kalian. Yang keadilan sebenar hakiki itu memang di akhirat nanti. Itulah timbangan yang benar tadi Allah katakan wal waznu bil haq. Allah katakan tadi Bapak Ibu ya, wal waznu yauma izil haq. Di sinalah memang ditimbang yang kebenaran, yang keadilan sesungguhnya. Keadilan sesungguhnya di akhirat di dunia kau malah ada keadilan Bapak Ibu. Seperti kami katakan tadi, banyak pitinya selesai serusan sedolah. Awak yang ada piti itu awaklah memarasai. Ya, ada orang seperti ayam seciknya karena ia sekian tahun. Aku piti sebanyak-banyak tu, enggak kena dia. Itu Bapak Ibu tak bisa Bapak Ibu ya. Itu umumnya Bapak Ibu, hakim-hakim, siapa saja hakim dia Bapak Ibu, dia tidak bisa dipengaruhi dengan apa-apa. Tak dipengaruhi misalnya jutangi orang tak bisa. Oh mang orang yang tangi itu hukumannya diurun tak. Pokoknya mengatakan kebenaran itu dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan tangi, dengan tawa, dengan apa saja tak bisa. Yang hakim yang bagus itu Bapak Ibu tak bisa dipengaruhi dengan apa saja. Sianya dengan dibagak orang segala macam tidak bisa. Itu baru yakin. Kalau tidak alun hakim sama ya Pak.
Kamu orang biasa, tidak hakim gitu loh Bapak Ibu. Sebab hakim itu dalam bahasa Arab berasal dari kata hakama. Hakama itu artinya pengendali. Inyo pengendali, cuma sopir oto Bapak Ibu. Nah, kan ya, ada yang berkata pengendali sopir oto itu kalau nak hebatnya mengendali masuk jurang oto itu Bapak Ibu. Ancur orang, tak ada keadilan terjadi. Jadi pengendali ini betul-betul dia adil. Itu yang hakama, itu yang hakim itu Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan ke-6, kenapa nafas itu adalah nikmat yang luar biasa dan bagaimana caranya mensyukuri nikmat udara dan nafas tersebut? Bapak Ibu, mang pertanyaan ini ya sangat-sangat untuk kita lebih bersyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kan awak rasun Bapak Ibu, nak nafas kok coba misalnya tutup saya duang awak sebentar, bala taluk dah awak. Tak bisa awak bernapas lama awak kan, tak bisa awak buka sekali kan. Seperti itu Bapak. Kenapa nafas itu adalah nikmat yang tidak luar biasa jadi nikmat itu Bapak Ibu ya. Misalnya kok nikmat makanan, sahabat-hebat makanan Bapak Ibu nak adu di sini 2 hari biar bisa awak menahan. Tapi kalau nafasku 3 minit sehat, langsung dead awak sekali, mati awak sekali. Enggak, sahabat-hebat itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Itu yang Allah katakan tadi, Allah mantapkan kehidupan kita ini ya dengan nafas tadi Bapak Ibu, udara itu Bapak Ibu. Dan itu nampak yang penting, itu lu nampak yang murah dapatnya dia awak. Ini kan nasuak sang buat penapas buat kalau sempat ada orang taruh nak penapas kuah parah awak mau meninggal apa. Jadi Bapak Ibu, kenapa nafas itu adalah nikmat yang luar biasa? Jadi ini kita rasakanlah bagi kita Bapak Ibu, ya pelajaran bagi kita. Wa adonan paling urgen de orang butuh tolong. Jangan tambah sulian orang, itu sih intinya Bapak Ibu kau adalah orang penting pokoknya kalau nya kadai awak lah payah menutup membuka kadai itu payah. Tapi buka salah kadai awak je penting. Tolonglah ya, tolong. Yang bisa tolong. Pokoknya kalau itu sikap kita Bapak Ibu, insyaallah surga Allah milik kita Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja penyampaian kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan ya pertanyaan ini apa? Oh gitu ya. Kalau Ustaz IWCN lagi pertanyaan untuk anak-anak cik se. Pengajian Pak Jai tadi, kalau ada orang kebaikannya banyak masuk akmanya. Masuk apa? Masuk surga. Kalau banyak keburukannya masuk aknya. Neraka. Sini Pak. Tadi soalnya banyak kebaikannya, beliau masuk surga Pak. Jika saja sini. Siapa namanya? Abil. Jadi Abil. Jadi apa kaji Pak Haji tadi? Ditimbang kebaikan manusia itu. Abil Ustaz. Ya Abil hebat ya. Menjadi orang soleh insyaallah ya. Hanya ma bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.